Dan karena itulah, dengan sebab kedengkian, maka diketahui setan yang terkutuk. Dan disebutkan, setengah dari sifat-sifatnya, ialah bahwa ia dengki kepada Adam alaihi salam. Terhadap kepada pilihan yang dikhususkan kepada Adam alaihi salam. Dan tatkala setan itu diajak bersujud, lalu ia menyombong, enggan, melawan dan ingkar. Sesungguhnya Anda tahu bahwa tak ada kedengkian selain karena membawa kepada suatu maksud yang sempit daripada dilaksanakan dengan keseluruhan. Dan karena inilah Anda tiada akan melihat manusia dengki-mendengki dalam memandang kepada hiasan langit, dan dengki-mendengki dalam melihat taman-taman yang menjadi sebahagian yang sedikit dari keseluruhan bumi. Dan semua bumi itu tiadalah mempunyai timbangan dengan dibandingkan kepada langit. Akan tetapi, langit karena luas penjuru-penjurunya itu menjadi sempurna dengan semua pandangan mata. Maka tiadalah pada langit itu sekali-kali desak-mendesak dan dengki-mendengki. Haruslah Anda, kalau Anda itu dapat melihat dan belas kasihan kepada diri Anda sendiri, supaya mencari nikmat yang tak ada padanya desak-mendesak dan mencari kelazatan yang tak ada padanya kekeruhan. Dan yang demikian itu tiada akan didapati di dunia, selain pada marifah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Pada marifah sifat-sifatnya, afalnya, perbuatannya, keajaiban alam malakut langit dan bumi. Dan yang demikian tiada akan tercapai di akhirat selain dengan marifah ini juga. Jikalau Anda tiada rindu kepada mengenal Allah Ta'ala dan tiada memperoleh kelazatannya dan lumpuh pendapat Anda dari Anda dan lemah keinginan Anda pada mengenal tersebut, maka dalam hal yang demikian Anda dimaafkan. Karena orang yang lemah syahwat al-amin tiada ingin kepada kelezatan bersetubuh. Anak kecil tiada ingin kepada keenakan memiliki sesuatu. Sesungguhnya ini adalah kelezatan-kelezatan yang khusus laki-laki mengetahuinya, tidak anak-anak dan orang-orang banci yang menyerupakan diri dengan wanita. Maka seperti itu pula kelezatan marifah, mengenal, yang khusus diketahui oleh laki-laki. Firman-Nya, laki-laki yang tidak dipermainkan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah, zikrullah, dan tidak rindu kepada kelezatan ini selain mereka. Karena rindu itu sesudah dirasakan zauk, dan siapa yang tidak merasakan, niscaya tiada mengenainya. Dan siapa yang tiada mengenalnya, niscaya tiada akan merindukannya. Dan siapa yang tiada merindukannya, niscaya tiada akan mencarinya. Dan siapa yang tiada mencarinya, niscaya tiada akan mengetahuinya. Dan siapa yang tiada mengetahuinya, niscaya kekallah bersama orang-orang yang tidak diberikan al-mahrumin pada tingkat yang paling bawah. Siapa yang tiada memperdulikan pengajaran Tuhan yang pemurah itu, akan kami adakan baginya orang jahat, setan. Dan itulah yang menjadi temannya. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Penjelasan obat yang akan meniadakan penyakit kedengkian dari hati. Ketahuilah bahwa kedengkian itu sebahagian dari penyakit-penyakit besar bagi hati. Dan penyakit-penyakit hati itu tiada akan dapat diobati selain dengan ilmu dan amal. Dan ilmu yang bermanfaat bagi penyakit dengki ialah bahwa Anda mengetahui dengan keyakinan bahwa kedengkian itu melarat atas diri Anda pada dunia dan agama. Dan tak ada melaratnya atas orang yang didengkikan pada dunia dan agama. Akan tetapi ia memperoleh manfaat pada dunia dan agama. Manakala Anda mengetahui ini dari penglihatan mata hati dan penglihatan itu bukan musuh diri Anda dan teman musuh Anda, niscaya tidak mustahil Anda akan berpisah dari kedengkian.
Tentang kedengkian itu melarat kepada Anda pada agama, yaitu bahwa Anda dengan kedengkian telah marah kepada takdir kodo Allah Ta'ala. Anda benci kepada nikmatnya yang dibagi-bagikannya di antara hamba-hambanya, dan kepada keadilannya yang ditegakkannya pada kerajaannya dengan hikmahnya yang tersembunyi. Lalu Anda menantang yang demikian dan memandang keji. Dan inilah suatu penganiayaan atas biji mata keesaan dan suatu kotoran pada mata iman. Cegahlah dirimu dari keduanya, dari penganiayaan kepada agama, dan sesungguhnya telah bertambah kepada yang demikian bahwa Anda telah menipu seorang laki-laki mukmin. Anda tinggalkan menasehatinya. Anda berpisah dengan wali-wali dan nabi-nabi Allah tentang cintanya mereka akan kebajikan kepada hamba-hambanya. Anda bersekutu dengan iblis dan orang-orang kafir lainnya tentang kesukaan mereka akan bala bencana kepada orang-orang yang beriman dan hilangnya kenikmatan. Inilah kekejian dalam hati yang akan memakan segala kebaikan hati, sebagaimana api memakan kayu kering. Kekejian hati itu akan menghapus segala kebaikan hati, sebagaimana malam menghapuskan siang. Tentang kedengkian itu melarat kepada Anda pada dunia, maka yaitu bahwa Anda akan merasa kepedihannya pada dunia dengan kedengkian Anda, atau Anda akan merasakan azabnya, dan Anda selalu dalam duka cita dan kesedihan. Karena musuh-musuh Anda tiada akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala dari nikmat-nikmat yang dicurahkannya kepada mereka. Maka senantiasalah Anda merasa zat kesengsaraan dengan setiap nikmat yang Anda lihat. Dan Anda merasa kepedihan dengan setiap bencana yang berpindah dari mereka. Lalu kekalah Anda dalam keadaan kesedihan tiada memperoleh apa-apa, hati bercabang dan dada sempit. Telah menimpa Anda yang diingini oleh musuh Anda dan yang Anda ingini untuk musuh Anda. Anda menghendaki bencana itu untuk musuh Anda, lalu bencana itu pada waktu itu juga menjadi bencana Anda dan kesedihan Anda. Dan dalam pada itu, nikmat tersebut senantiasa pada orang yang didengkikan dengan kedengkian Anda. Jikalau sekiranya Anda tiada beriman dengan kebangkitan dan hitungan amal, hisab di akhirat, niscaya menurut kehendak kecerdikan, jikalau Anda berakal waras, Anda akan takut dari kedengkian itu. Karena padanya kepedihan hati dan jahatnya, serta tiada bermanfaat. Maka bagaimana? Sedang Anda tahu bahwa pada kedengkian itu terdapat azab yang sangat pedih di akhirat. Maka alangkah mengherankan dari orang yang berakal yang waras, bagaimana ia berbuat untuk kemarahan Allah Ta'ala tanpa manfaat yang diperolehnya, akan tetapi serta kemelaratan, kerugian yang akan ditanggungnya dan kepedihan yang akan dideritanya. Lalu binasalah agama dan dunianya tanpa kegunaan dan faedah. Adapun tak ada melaratnya kepada yang didengkikan pada agama dan dunianya, maka itu jelas karena nikmat itu tiada hilang daripadanya dengan kedengkian engkau. Akan tetapi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dari kedatangan kebahagiaan dan kenikmatan maka tak dapat tidak akan kekal sampai kepada masa tertentu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada upaya untuk menolaknya. Bahkan, tiap sesuatu pada sisinya itu dengan takaran yang ditentukan. Dan bagi tiap-tiap ajal yang akan datang itu, sudah tertulis. Karena itulah, salah seorang dari para nabi mengadu kepada Allah Ta'ala dari hal seorang wanita zalim yang menguasai orang banyak. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi tersebut supaya ia lari dari hadapan wanita itu. Sehingga berlalulah hari-hari kekuasaannya. Artinya, apa yang kami ditakdirkan pada azali, tidak kesudahan, permulaan, tiada jalan untuk merubahnya.
Maka bersabarlah, sehingga berlalulah masa yang telah terdahulu takdir. Dengan terus-menerusnya kedatangan kebahagiaan kepada wanita tersebut. Manakala nikmat itu tidak hilang dengan kedengkian, maka tiadalah melaratnya orang yang didengkikan itu pada dunia. Dan tidak ada atasnya dosa pada hari akhirat. Mungkin Anda berkata, kiranya nikmat itu hilang dari orang yang didengkikan dengan kedengkianku. Ini adalah sangat bodoh. Sesungguhnya itu bencana yang Anda ingini pertama bagi diri Anda sendiri. Maka sesungguhnya Anda juga tiada akan terlepas dari musuh dengan kedengkian Anda. Maka jikalau nikmat itu hilang dengan kedengkian, niscaya tiada akan kekal nikmat Allah Ta'ala kepada Anda dan kepada seorang pun dari makhluk. Dan tiada pula kekal kenikmatan iman. Karena orang-orang kafir itu dengki kepada orang-orang mumin, lantaran imannya. Allah tak petik terbalik Allah berfirman, kebanyakan dari orang-orang keturunan kitab ingin. Kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman, disebabkan kedengkian dalam jiwa mereka. Surat 2 Al-Baqarah ayat 109. Karena apa yang dikehendaki oleh pendengki itu tiada akan terwujud. Binar, pendengki itu menyesatkan dengan kehendaknya akan kesesatan kepada orang lain. Sesungguhnya kehendak kufur itu kufur. Maka siapa yang mengingini hilangnya nikmat dari orang yang didengkikan dengan kedengkian, maka seolah-olah ia menghendaki dicabut nikmat keimanan dengan kedengkian orang-orang kafir. Dan demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Jikalau Anda mengingini akan hilangnya nikmat dari makhluk dengan kedengkian Anda dan tiada hilangnya nikmat dari Anda dengan kedengkian orang lain dari Anda, maka ini sangat bodoh dan dungu. Sesungguhnya masing-masing orang pula dari pendengki-pendengki yang dungu mengingini untuk dikhususkan dengan kekhususan ini. Dan tidaklah Anda lebih utama dari selain Anda. Maka nikmat Allah Ta'ala kepada Anda, bahwa tiada hilang dengan kedengkian itu, termasuk yang harus Anda mensyukurinya. Dan Anda dengan kebodohan Anda tiada menyukai nikmat itu. Adapun bahwa orang yang didengkikan itu akan memanfaatkannya pada agama dan dunia, maka itu sudah jelas kemanfaatannya pada agama ialah bahwa orang itu teraniaya dalam dari pihak Anda. Lebih-lebih apabila kedengkian itu membawa Anda kepada perkataan dan perbuatan dengan umpatan, celaan, membuka rahasianya dan menyebutkan keburukan-keburukannya. Maka ini adalah hadiah-hadiah yang Anda hadiahkan kepadanya. yakni Anda dengan demikian menghadiahkan kebaikan-kebaikan Anda kepadanya. Sehingga Anda menemuinya di akhirat, di mana Anda menjadi bangkrut muflis yang diharamkan dari nikmat, sebagaimana Anda diharamkan dari nikmat itu di dunia. Maka seolah-olah Anda menghendaki hilangnya nikmat dari orang itu, lalu tidak hilang. Benar, Allah mempunyai nikmat padanya, karena Ia mencurahkan taufik kepada Anda bagi kebajikan-kebajikan. Lalu Anda pindahkan kebajikan-kebajikan itu kepadanya. Maka Anda tambahkan kepadanya nikmat, kepada nikmat yang sudah ada. Dan Anda tambahkan kepada diri Anda kemurkaan, kepada kemurkaan yang sudah ada. Adapun kemanfaatannya di dunia, maka yaitu bahwa maksud makhluk yang terpenting ialah kejahatan bagi musuhnya, kesusahan dan kedurhakaan bagi musuh itu, dan supaya musuh itu tersiksa dan berduka cita. Dan tiadalah azab yang paling pedih di mana Anda berada di dalamnya dari kepedihan dengki dan cita-cita musuh Anda yang penghabisan ialah bahwa mereka berada dalam kenikmatan dan Anda berada dalam kesusahan dan kerugian disebabkan mereka. Dan Anda telah berbuat dengan diri Anda sendiri apa yang menjadi kehendak mereka.
Dan karena itulah, musuh Anda tiada mengingini akan matinya Anda, tetapi ia mengingini lamanya hidup Anda. Akan tetapi dalam azab kedengkian, supaya Anda melihat kepada nikmat Allah padanya. Lalu putuslah hati Anda karena kedengkian. Karena itulah, orang bermada, musuh-musuh itu tiada mati. Akan tetapi mereka hidup berkekalan, sehingga mereka melihat padamu nanti hal-hal yang menyakitkan. Senantiasa engkau didengkikan di atas sesuatu penikmatan. Sesungguhnya yang memperoleh kesempurnaan ialah orang yang didengkikan. Kegembiraan musuhmu dengan kesedihan engkau dan kedengkian engkau itu lebih besar daripada kegembiraannya dengan nikmatnya. Jikalau ia mengetahui akan kelepasanmu dari kepedihan, dengki dan azabnya, niscaya yang demikian itu adalah bencana yang paling besar dan malapetaka baginya. Tidaklah engkau tentang kesedihan dengki yang selalu engkau alami, selain sebagaimana yang diingini oleh musuhmu. Apabila ini engkau perhatikan, niscaya engkau ketahui bahwa engkau itu musuh dirimu sendiri dan teman musuhmu apabila engkau perbuat apa yang engkau perlukan di dunia dan di akhirat. Dan musuhmu mengambil manfaatnya di dunia dan di akhirat. Dan jadilah engkau tercela pada Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Tuhan dan makhluk memperoleh kesengsaraan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan kenikmatan bagi orang yang didengkikan itu kekal terus engkau kehendaki yang demikian atau engkau tolak. Kemudian engkau tiada akan terbatas kepada menghasilkan kehendak musuh engkau. Sehingga sampailah engkau kepada memasukkan kegembiraan yang terbesar kepada iblis, di mana iblis itu adalah musuhmu yang terhebat. Karena manakala ia melihat engkau tiada memperoleh kenikmatan ilmu, warak, kemegahan dan harta yang tertentu untuk musuh engkau, tidak bagi engkau, niscaya iblis itu takut bahwa engkau menyukai yang demikian untuk musuh engkau itu. Lalu engkau berkongsi dengan musuhmu itu pada pahalanya, disebabkan kesukaan tadi. Karena orang yang menyukai kebajikan bagi kaum muslimin, niscaya adalah ia berkongsi pada kebajikan tersebut. Dan orang yang tiada dapat berhubungan dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi pada agama, niscaya tiada akan hilang baginya pahala kecintaan kepada mereka. Manakala ia mencintai yang demikian, lalu iblis takut bahwa engkau mencintai akan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya dari kebaikan agama dan dunianya. Lalu engkau memperoleh kemenangan dengan pahala kecintaan itu. Maka iblis itu marah kepada engkau, sehingga engkau tiada berhubungan dengan kecintaan engkau. Sebagaimana engkau tiada berhubungan dengan amalia engkau. Seorang Arab dusun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ada orang yang mencintai kaumnya dan ia tiada berhubungan dengan mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Manusia itu bersama orang yang dicintainya." Seorang Arab dusun berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhutbah, seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu?" Arab dusun itu menjawab, "Aku tiada menyediakan untuk hari kiamat itu dengan banyak salat dan puasa, selain aku sesungguhnya mencintai Allah dan Rasul-Nya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Anas radhiyallahu anhu berkata, "Tiada kegembiraan orang-orang muslim sesudah mereka Islam seperti kegembiraan mereka ketika itu. Suatu isyarat bahwa kegemaran mereka yang terbesar ialah mencintai Allah dan Rasul-Nya." Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kami mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan kami tiada bekerja seperti pekerjaan mereka."
Kami mengharap bahwa kami berada bersama mereka. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang mencintai orang-orang yang mengerjakan salat dan ia tidak mengerjakan salat. Ia mencintai orang yang mengerjakan puasa dan ia tidak mengerjakan puasa. Sampai Abu Musa menghitung beberapa hal yang lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia bersama orang yang dicintainya. Seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada yang mengatakan, jikalau engkau sanggup untuk menjadi orang berilmu, maka hendaklah engkau menjadi orang berilmu. Jikalau engkau tidak sanggup menjadi orang berilmu, maka hendaklah engkau menjadi orang yang mempelajari ilmu pelajar. Jikalau engkau tidak sanggup menjadi orang yang mempelajari ilmu, maka cintailah mereka. Maka jikalau engkau tidak sanggup, maka jangan engkau memarahi mereka. Lalu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjawab, subhanallah, maha suci Allah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kita jalan keluar. Maka lihatlah sekarang, bagaimana iblis dengki kepada engkau. Lalu dihilangkannya pada engkau pahala kecintaan. Kemudian, ia tidak merasa cukup dengan itu, sehingga ia memarahkan kepada engkau saudara engkau. Dan dibawanya engkau kepada kebencian, sehingga engkau berdosa. Bagaimana tidak, ia mengharap engkau akan berdengki-dengkian dengan orang dari ahli ilmu, dan engkau menyukai bahwa ahli ilmu itu salah pada agama Allah Ta'ala, dan terbuka kesalahannya supaya tersiar, dan engkau menyukai bahwa lidahnya keluh, sehingga ia tidak berkata-kata, atau ia sakit, sehingga ia tidak mengajar dan tidak belajar. Dosa manakah yang lebih dari demikian? Mudah-mudahan kiranya engkau, karena hilangnya perhubungan engkau dengan dia, kemudian engkau merasa susah dengan sebab dia, niscaya engkau selamat dari dosa dan azab akhirat. Telah datang pada hadits, ahli surga itu 3 orang yang berbuat baik. Orang yang mencintai kepada orang yang berbuat baik dan orang yang mencegah dari orang yang berbuat baik. Artinya, orang yang mencegah kesakitan dari orang yang berbuat baik, mencegah kedengkian, kemarahan dan kebencian. Maka perhatikanlah bagaimana iblis menjauhkan engkau dari semua jalan masuk yang 3 itu, sehingga engkau tidak menjadi sekali-kali dari salah seorang dari yang 3 tadi. Sesungguhnya telah tembus kedengkian iblis pada engkau, dan tidak tembus kedengkian engkau pada musuh engkau, akan tetapi atas diri engkau. Akan tetapi, jikalau engkau dibukakan dengan keadaan engkau itu pada waktu jaga atau waktu tidur, niscaya engkau melihat diri engkau, hai orang pendengki, dalam bentuk orang yang melemparkan panah kepada musuhnya, supaya mengenai tempat pembunuhannya, lalu tiada mengenainya, akan tetapi kembali kepada mata hitamnya yang kanan, lalu dicabutnya. Maka bertambahlah kemarahannya. Lalu ia kembali kali kedua. Maka dilemparkannya yang lebih keras dari yang pertama. Lalu kembali kepada matanya yang lain. Maka dibutakannya. Lalu bertambahlah kemarahannya. Maka ia kembali kali ketiga. Lalu ia kembali kepada kepalanya. Ia lalu dilobanginya. Dan musuhnya itu selamat pada setiap hal yang tersebut. Dan ia kembali kepada musuhnya berkali-kali. Dan musuh-musuhnya dikelilingnya itu bergembira ria dan tertawa atas sikapnya. Inilah halnya orang pendengki dan perlakuan setan kepadanya. Akan tetapi keadaan pada kedengkian itu lebih keji dari ini. Karena lemparan yang kembali itu tidak menghilangkan selain 2 mata. Dan jikalau kedua mata itu tetap baik, niscaya sudah pasti hilang keduanya dengan mati. Dan dengki itu kembali dengan dosa, dan dosa itu tiada hilang dengan mati.
dan mungkin ia akan membawanya kepada kemarahan Allah dan kepada neraka. Maka daripada hilang matanya di dunia, maka lebih baik baginya mata itu tetap baik di mana ia akan masuk neraka dengan mata itu. Lalu mata itu dicabut oleh kepanasan api neraka. Maka perhatikanlah betapa Allah menuntut balas intiqam dari pendengki apabila ia berkehendak hilangnya nikmat dari orang yang didengkikan. Maka Allah tiada menghilangkan nikmat dari orang yang didengkikan. Kemudian, dihilangkannya dari orang yang pendengki. Karena selamat dari dosa itu suatu nikmat, dan selamat dari kesedihan dan kesakitan itu suatu nikmat. Yang telah hilang kedua nikmat itu daripadanya karena membenarkan firman Allah Ta'ala, dan rencana kejahatan itu hanyalah akan menimpa orang yang mempunyai rencana itu sendiri. Surat 35 Fatir ayat 43. Kadang-kadang pendengki banyak mendapat percobaan dengan suatu yang diingininya bagi musuhnya. Dan sedikitlah orang yang menyukai akan bencana kepada orang lain, melainkan dia sendiri akan memperoleh percobaan seperti bencana itu. Sehingga Aisyah pernah berkata, aku tiada bercita-cita akan sesuatu bagi Utsman, melainkan ia lu menimpa kepada diriku. Sehingga jikalau aku bercita-cita pembunuhan bagi Utsman, niscaya aku akan dibunuh orang. Maka inilah dosa kedengkian itu sendiri. Lalu bagaimana yang ditarik oleh kedengkian tentang perselisihan, mengingkari kebenaran, kelancaran lidah dan tangan dengan perbuatan-perbuatan keji pada mencari kesembuhan dari musuh. Dan itulah penyakit yang telah membinasakan umat-umat yang lampau. Maka inilah obat-obat ilmiah. Manakala manusia berpikir padanya dengan otak yang jernih dan hati yang terbuka, niscaya padamlah api kedengkian dari hatinya. Dan ia akan tahu bahwa itu yang membinasakan dirinya, menggembirakan musuhnya, memarahkan Tuhannya dan mengeruhkan kehidupannya. Adapun amal yang bermanfaat padanya, maka yaitu bahwa kedengkian itu dihukum. Setiap apa yang dikehendaki oleh kedengkian, baik perkataan atau perbuatan, maka siogialah ia memberatkan dirinya yang berlawanan dengan itu. Kalau kedengkian itu menggerakkannya kepada mencaci orang yang didengkikannya, niscaya diberatkannya lidahnya untuk memuji dan menyanjung orang itu. Jikalau kedengkian itu membawanya kepada menyombong terhadap orang yang didengkikannya, niscaya ia mengharuskan dirinya merendahkan diri dan meminta maaf pada orang itu. Dan kalau kedengkian itu menggerakkannya kepada mencegah kenikmatan kepada orang yang didengkikannya, niscaya ia mengharuskan dirinya menambahkan kenikmatan kepada orang yang didengkikan itu. Maka manakala ia berbuat demikian dengan memaksakan diri dan diketahui oleh orang yang didengkikan, niscaya baiklah hatinya dan akan mencintainya. Dan manakala telah menampak kecintaannya, niscaya pendengki itu kembali lalu mencintainya. Dan terjadilah dari yang demikian itu kesesuaian yang akan memotong unsur kedengkian. Karena merendahkan diri, memuji, menyanjung dan melahirkan kegembiraan dengan nikmat itu akan menarik hati orang yang memperoleh nikmat, akan menghaluskan dan melembutkannya, dan akan membawanya kepada mengimbangi yang demikian dengan perbuatan kebaikan. Kemudian perbuatan kebaikan itu akan kembali kepada yang pertama. Lalu baiklah hatinya dan jadilah apa yang dipaksakannya pada mula-mula menjadi tabiat karakter yang lain, dan tidak akan dicegahnya dari yang demikian oleh perkataan setan kepadanya. Jikalau engkau merendahkan diri dan memujinya, niscaya engkau akan dibawa oleh musuh kepada kelemahan atau kepada kemunafikan, nifak atau ketakutan. Dan yang demikian itu suatu kehinaan dan kerendahan.
Dan yang demikian adalah dari penipuan dan godaan setan. Bahkan, berbaik-baikan al-mujamalah, baik dengan memberatkan diri atau telah menjadi tabiat, akan menghancurkan tanda permusuhan dari kedua pihak, dan menyedikitkan yang diingini dari permusuhan itu. Dan akan kembalilah hati, berjinak-jinakan dan berkasih-kasihan. Dan dengan demikian, beristirahatlah hati dari pedihnya kedengkian dan sedihnya marah memarahkan. Maka inilah obat-obat kedengkian. Dan itu bermanfaat sekali. Hanya dia itu pahit sekali kepada hati. Akan tetapi, kemanfaatan itu adalah pada obat yang pahit. Maka siapa yang tidak bersabar di atas pahitnya obat, niscaya ia tiada akan memperoleh manisnya sembuh. Sesungguhnya kepahitan obat ini akan mudah, yakni dengan merendahkan diri kepada musuh, mendekatkan diri kepada mereka dengan pujian dan sanjungan, dengan kekuatan pengetahuan terhadap segala pengertian yang telah kami sebutkan, dan kekuatan keinginan pada pahala rela, merasa senang dengan hukum takdir Allah Ta'ala dan menyukai apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Keagungan diri dan merasa tinggi daripada adanya sesuatu di alam ini yang menyalahi dengan kehendaknya itu suatu kebodohan. Dan ketika itu ia berkehendak apa yang tiada akan ada, karena tak ada kelobaan mengenai akan ada apa yang dikehendakinya, dan keluputan tiada tercapainya kehendak itu adalah suatu kehinaan dan kekejian. Dan tiada jalan untuk keluar dari kehinaan ini, selain dengan salah satu dua hal. Ada kalanya dengan akan ada apa yang engkau kehendaki, atau dengan engkau kehendaki apa yang akan ada. Yang pertama, tiada terserah kepada engkau dan tiada jalan masuk untuk memberatkan diri dan bersungguh-sungguh al-mujahadah padanya. Adapun yang kedua, maka ada padanya jalan masuk dengan bersungguh-sungguh. Dan ada kemungkinan memperolehnya berhasil dengan latihan, riyadlah. Maka haruslah menghasilkannya atas tiap-tiap orang yang berakal waras. Inilah obatnya secara keseluruhan, global. Adapun obatnya secara terurai, terperinci, maka yaitu mengikuti sebab-sebab kedengkian, dari kesombongan dan lainnya, keagungan diri dan kesangatan rakus atas apa yang diperlukannya. Dan akan datang uraian pengobatan sebab-sebab tersebut pada tempatnya insya Allah Ta'ala. Sesungguhnya sebab-sebab itu adalah unsur-unsur penyakit ini, dan tiada akan tercegah penyakit kecuali dengan mencegah unsurnya. Kalau unsur itu tidak dicegah, niscaya tiada akan berhasil dengan apa yang kami sebutkan, selain menenteramkan hati dan memadamkan dengki. Dan selalulah ia akan kembali berkali-kali, dan lamalah usaha untuk menenteramkannya, serta tetap ada unsur-unsurnya. Sesungguhnya, selama ia mengingini kemegahan, kata boleh tidak, ia akan dengki kepada orang yang memiliki kemegahan dan kedudukan dalam hati manusia selain dari dia. Dan sudah pasti yang demikian akan menyusahkannya. Tujuannya sesungguhnya bahwa ia mengentengkan kesedihan pada dirinya, dan tiada dilahirkannya dengan lidah dan tangannya. Adapun terlepas daripadanya secara keseluruhan, maka tidak mungkin. Kiranya Allah mencurahkan taufik kepada kita sekalian. Penjelasan kadar yang harus pada meniadakan kedengkian dari hati. Ketahuilah bahwa orang yang menyakiti kita itu terkutuk dengan sendirinya. Dan barang siapa menyakiti engkau, maka menurut kebiasaan tidak mungkin engkau tidak memarahinya. Apabila mudah baginya suatu nikmat, maka tidak mungkin engkau tidak membencinya. Sehingga bersamaanlah pada engkau baiknya keadaan dan buruknya keadaan musuh engkau itu. Bahkan senantiasalah engkau dapati dalam diri engkau akan perbedaan di antara keduanya. Dan senantiasalah setan bertengkar dengan engkau pada mendengkikannya.
Akan tetapi, jikalau yang demikian itu kuat pada engkau, sehingga menggerakkan engkau kepada melahirkan kedengkian dengan perkataan atau perbuatan, di mana yang demikian itu diketahui dari zahiriah engkau, dengan perbuatan-perbuatan engkau yang ikhtiariah atas pilihan sendiri, tidak dengan paksaan, maka engkau itu pendengki yang durhaka dengan kedengkian engkau. Dan jikalau engkau cegah zahiriah engkau secara keseluruhan, akan tetapi dengan batiniah engkau menyukai hilangnya nikmat dan tiada pada diri engkau kebencian bagi keadaan ini, maka juga engkau itu pendengki yang durhaka. Karena dengki itu sifat hati, tidak sifat perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Surat 59 Al-Hasyr penggalan ayat 9. Mereka ingin supaya kamu tidak pula beriman, sebagaimana mereka tidak beriman, sehingga kamu sama-sama tidak beriman dengan mereka. Surat 4 An-Nisa ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu beroleh kebaikan, menyedihkan kepada mereka. Surat 3 Ali Imran ayat 120. Adapun perbuatan, yaitu umpatan dan kedustaan, yaitu perbuatan yang terbit dari kedengkian, dan tidaklah perbuatan itu zatnya dengki. Bahkan, tempat kedengkian itu hati, tidak anggota badan. Benar, kedengkian ini tidaklah suatu kezaliman yang harus dikatakan halal, akan tetapi suatu kemaksiatan di antara engkau dan Allah Ta'ala, dan sesungguhnya harus dihalalkan dari sebab-sebab zahiriah pada anggota badan. Apabila engkau mencegah zahiriah engkau dan bersamaan dengan itu, engkau mengharuskan hati engkau membenci apa yang meninggi daripadanya dengan tabiat, daripada kesukaan hilangnya nikmat, sehingga seakan-akan engkau mengutuk diri sendiri atas apa yang pada tabiatnya, maka adalah kebencian tersebut dari pihak akal, dalam keseimbangan kecenderungan dari pihak tabiat. Dan engkau sesungguhnya sudah menunaikan kewajiban engkau, dan tidaklah masuk di bawah ikhtiar pilihan engkau dalam banyak hal. Lebih banyak dari ini, adapun merobahkan tabiat supaya bersamaan padanya, orang yang menyakitikan orang lain dan orang yang berbuat baik dan kesenangan atau kesusahannya itu sama dengan apa yang menyenangkan kedua orang tadi dari kenikmatan atau yang menimpakan keduanya dari malapetaka, maka ini termasuk tidak menuruti tabiat sifat manusia selama ia menoleh kepada kebahagiaan duniawi, kecuali bahwa ia menjadi orang yang haram dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, seperti orang mabuk yang bimbang. Kadang-kadang urusannya berkesudahan, bahwa hatinya tidak menoleh kepada penguraian hal ihwal duniawi. Akan tetapi, ia memandang kepada semua dengan suatu pandangan, yaitu pandangan kasih sayang. Ia melihat semua itu hamba Allah dan perbuatan-perbuatannya itu perbuatan-perbuatan karena Allah telah melihat mereka tunduk dengan kepatuhan. Dan yang demikian itu jikalau ada, maka itu seperti kilat yang menyambar, yang tiada kekal lama. Kemudian, sesudah yang demikian, hati itu kembali kepada tabiatnya semula. Dan musuh itu kembali kepada menantangnya, yakni setan. Setan itu akan menantangnya dengan bisikan. Maka manakala ia menandingi yang demikian dengan kebenciannya, dan mengharuskan hatinya akan keadaan ini, maka ia telah menunaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Banyak orang-orang yang mempunyai aliran paham bahwa tidak berdosa apabila kedengkian itu tidak menampak atas anggota badan. Karena dirawikan dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwa ia ditanyakan dari hal dengki. Lalu ia menjawab kedukaannya,
Maka sesungguhnya kedengkian itu tidak mendatangkan kemelaratan, kerugian kepada engkau, selama tidak engkau lahirkan. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sebagai hadits mauquf, berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja. Baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan, dan baik sanadnya bersambung maupun terputus dan marfu. Hadits atau sanadnya tidak terang sampai kepada Nabi tetapi disampaikan juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, 3 perkara tiada akan terlepas orang mukmin daripadanya. Dan orang mukmin itu mempunyai jalan keluar dari 3 perkara itu. Maka jalan keluar dari kedengkian ialah bahwa ia tidak berbuat zalim. Yang lebih utama, bahwa ini dibawa kepada apa yang telah kami sebutkan, bahwa padanya ada kebencian dari pihak agama dan akal. Pada keseimbangan kesukaan tabiat manusia bagi hilangnya kenikmatan musuh. Dan kebencian itu mencegahnya dari perbuatan zalim dan menyakiti. Maka semua yang datang pada hadits tentang tercelanya dengki itu menunjukkan zahiriahnya bahwa tiap-tiap pendengki itu berdosa. Kemudian, kedengkian itu adalah ibarat dari sifat hati, tidak dari perbuatan. Maka tiap-tiap orang yang menyukai menyakiti orang muslim, maka dia itu pendengki. Jadi, ia berdosa dengan semata-mata kedengkian hati, tanpa perbuatan. Di mana perbuatan itu pada tempat kesungguhannya, yang lebih nyata kebenarannya, ialah apa yang telah kami sebutkan, dari segi zahiriah ayat-ayat dan hadis-hadis. Dan dari segi pengertian, karena jauhlah untuk dapat dimaafkan dari seorang hamba Allah tentang kehendaknya menyakiti orang muslim dan meliputi hatinya kepada yang demikian dengan tiada dibencinya. Anda sesungguhnya mengetahui dari ini bahwa Anda pada musuh-musuh Anda mempunyai 3 hal. Pertama, bahwa Anda menyukai menyakitkan mereka dengan tabiat Anda. Dan Anda tidak suka kecintaan Anda bagi yang demikian dan kecenderungan hati Anda kepadanya dengan akal Anda. Dan ini sudah mempunyai daya upaya pada menghilangkan kecenderungan itu dari Anda. Dan ini sudah pasti dimaafkan, karena kebanyakan daripadanya tidak masuk di bawah ikhtiar, pilihan manusia. Kedua, bahwa engkau menyukai yang demikian dan melahirkan kegembiraan dengan memburukannya musuh. Ada kalanya dengan lidah engkau atau dengan anggota badan engkau. Maka inilah kedengkian yang benar-benar dilarang. Ketiga, dan itu diantara 2 tepi yang tadi, bahwa engkau dengki dengan hati, tanpa kutukan bagi diri engkau atas kedengkian engkau. Dan tanpa bantahan dari engkau atas hati engkau. Akan tetapi engkau menjaga anggota badan engkau dari mentaati kedengkian itu pada kehendaknya. Dan ini terdapat perbedaan paham yang jelas, bahwa orang yang mendengki itu tiada terlepas dari dosa, menurut kadar kekuatan kecintaan itu dan kelemahannya. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Segala pujian bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Mencukupilah Allah bagi kita dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri.